Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan sambil saya seruput kopi tubruk gajah yang menemani saya dalam menonton pertandingan babak kualifikasi Grup A, ya, Piala Asia antara tim nasional Indonesia menghadapi tim nasional Kuwait yang berlangsung semalam di Stadion Jaber Al Ahmad di Kuwait City, di mana kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, lebih tinggi dari ekspektasi saya. Bahwa dalam video saya kemarin saya mengatakan hasil positif bagi kita cukup imbang saja, enak di laga pertama yang biasanya agak sulit, tapi kalau kita tidak kalah ini enak. Tapi saya yakin bisa mendapatkan hasil positif. Namun bukan saja imbang yang kita dapat, tapi tim asuhan Sintayong ini bisa menyelesaikan laga itu dengan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kuwait. Kuwait dipermalukan dan mereka takluk di depan publik mereka. Apa yang dikatakan oleh banyak media Kuwait bahwa Kuwait ini bisa mengalahkan Indonesia tidak terwujud. Bahkan posisi Kuwait itu sekarang agak terjepit dengan kekalahan dari Indonesia. Sebenarnya mereka diuntungkan dengan jadwal. Karena perhitungan Kuwait itu mereka menang melawan Indonesia 3 poin. Kemudian dalam pertandingan kedua mereka menghadapi Nepal. Nepal juga mereka akan ambil, dan kalau menang dengan 3 poin lagi sudah 6 poin. Artinya langkah mereka untuk bisa menuju ke putaran final Piala Asia 2023 itu sudah di tangan, sudah sangat terbuka. Paling tidak, paling sial bagi Kuwait adalah menjadi runner up terbaik kalau tidak bisa menjadi juara grup. Masalahnya sekarang mereka itu kalah dari Indonesia, sehingga posisi tim nasional kita itu lebih baik, lebih nyaman berada di grup A untuk bisa lolos ke putaran final 2023. Memang masih ada 2 pertandingan ke depan, menghadapi Yordania pada tanggal 11 waktu setempat atau 12 dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kita pada tanggal 14 waktu setempat atau 15 dini hari jam yang sama 02.00 untuk menghadapi Nepal. Itu kita membutuhkan paling tidak 4 poin setelah kita mendapatkan 3 poin dari Kuwait. Memang 2 pertandingan ke depan yang mengharuskan kita harus fokus, tidak boleh hilang angka. Namun modal kemenangan 3 angka ini penting untuk memotivasi pemain-pemain kita, karena cukup imbang menghadapi Yordan dan kita bisa menang melawan Nepal, maka 7 poin sudah aman buat kita. Bisa menjadi juara grup A bahkan. Paling tidak juga berharap dengan runner up, karena dengan 7 poin sudah aman. Pasti lolos. 6 poin aja udah aman, ya. Karena ada 5 runner up terbaik itu akan dipilih untuk bisa lolos bersama dengan 6 tim menjadi juara grup di kualifikasi Piala Asia kali ini. Karena sudah ada 13 tim lainnya yang sudah lolos lebih dulu ke putaran final. Sehingga menunggu 11 wakil lagi dari putaran ketiga di kualifikasi Piala Asia ini untuk bergabung pada 2023. Sehingga total nantinya ada 24 tim yang akan ikut di putaran final Piala Asia 2023. Nah, Indonesia sekarang dalam posisi yang 70-80% menurut saya itu sudah pasti lolos. Tinggal tergantung sekarang dari motivasi kemauan anak-anak di saat menghadapi Yordania. Karena melawan Yordania ini kunci. Kita tidak boleh kalah. Menang lebih aman. 6 poin, sehingga posisi kita nanti melawan Nepal itu sudah terang-terang aja. Tapi cukup imbang saja. Sebenarnya sudah modal kuat buat kita untuk membuat Kuwait ini dalam posisi yang sangat-sangat sulit untuk bisa mengejar kita. Nah, tapi kalau kita tergelincir, seandainya kalah lawan Yordan nantinya, peluang tetap masih ada. Katakan kita menang melawan Nepal, 6 poin buat kita. Dan Kuwait nantinya kalau menang banyak 3-4 gol melawan Nepal, pertandingan terakhir melawan Yordan mereka, kalau mereka bisa menang melawan Yordan, berarti ada poin kita sama. Indonesia, Yordan, Kuwait dengan 6 poin. Kita akan lihat dari selisih gol yang menentukan di sini. Ini yang agak rame, ya, untuk bisa melihat siapa yang nantinya akan lolos. Makanya kita tidak boleh kalah. Kalau melihat juga Yordania bermain melawan Nepal, Yordania memang menang 2-0 sehingga membuat mereka sekarang memimpin klasemen. Kemasukan 2, kemasukan 0, kita memasukkan 2, kemasukan 1. Poin kita dengan Yordania sama 6. Tapi kalau saya lihat juga mereka bermain tidak begitu bagus sebenarnya.
Di babak pertama Nepal masih bisa memberikan perlawanan. Bahkan Yordania kesulitan untuk bisa membuat gol. 2 gol Yordania itu lahir di babak kedua menghadapi Nepal. Jadi sebenarnya kita bisa. Kalau performa dipertahankan ketika kita melawan Kuwait ini dan kita bawa terus saat menghadapi Yordania, kalau untuk mencari imbang bisa kita ambil. Kalau melihat dari penampilan Yordania melawan Nepal yang sebenarnya biasa-biasa saja. Bahkan mereka itu harus bekerja keras menghadapi Nepal sebelum bisa menang. Nah, saya kembali ke kemenangan kita melawan Kuwait. STY itu memainkan pola yang sepertinya tidak seperti biasanya ya di luar. Tadinya kita berharap bahwa dia akan bermain dengan 4 back, 4-2-3-1. Ya, ada double pivot yang akan dilakukan. Tapi STY bermain dengan 3-5-2, pola yang dikembangkan oleh STY. Langsung memainkan Elgan Bagot di sana, Rizky Ridho, dan juga dengan Kapten Fakhrudin Arianto dengan penjaga gawang Nadeo. Dia menumpuk bahkan 5 gelandang. Ini taktik yang dimainkan oleh STY dengan hanya membiarkan 2 pemain depannya, Sandi Ramdhani dan Irfan Jaya yang ada di garis depan. Tidak langsung memainkan seorang striker di sana. Striker itu dimainkan atau false nine dimainkan dengan munculnya Vano atau Stefano Lillipali dari lini tengah untuk bisa masuk ke depan. Tapi 5 gelandang ini perlu dilakukan oleh STY dengan mendorong Pratama Arhan bermain dari sisi kiri dan Rahmat Irianto di kanan. Di tengah itu ada 3 ya. Klok yang mengendalikan permainan bersama dengan Ricky Kambuaya tentunya, dan ada Stefano Lillipali yang bisa muncul sebagai seorang false nine di sana. Jadi ini dilakukan untuk bisa menjaga bagaimana dominasi dari pemain-pemain tuan rumah, karena mereka punya Aldo Sari bagus, ada Razidi yang oke, Isa Ali yang baik, kemudian Al-Ansari ya, Joseph Al-Ansari, pemain yang bisa mengatur ritme dari Kuwait. Ini perlu untuk terus bisa mendapatkan pengawalan dari pemain-pemain tengah, dan pemain-pemain tengah kita bertarung dengan sangat bagus menghadapi Kuwait. Ini yang menguntungkan. Kuwait memang cara pressing mereka langsung terjadi ketika babak pertama langsung dimulai. Tapi cara pressing Kuwait ini tidak seperti cara pressing yang dilakukan oleh Thailand atau dengan Vietnam ketika menghadapi tim Indonesia. Indonesia agak kesulitan memang. Sehingga banyak kesalahan-kesalahan passing yang dibuat ketika datang pressing yang sangat tinggi seperti kita lihat melawan Thailand atau Vietnam. Kesalahan-kesalahan passing dari pemain kita itu terlihat kontrol yang kurang bagus. Tapi Kuwait, mereka coba untuk bisa mereka tidak sama seperti cara pressing dari Thailand dan Vietnam. Mereka boleh main pressing, tapi ini agak lambat karena memang ada sebagian pemain yang sudah di atas 30 tahun seperti Al-Ansari. Dia menjadi motor, namun dia agak lambat ya untuk bisa mengalihkan bola ke depan. Sehingga ini bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Indonesia dalam pertarungan ini. Nah, yang saya garis bawahi selain pola yang ditampilkan dengan menumpuk banyak pemain di tengah sehingga daya dobrak bagi Kuwait itu agak berkurang untuk masuk ke depan, sehingga terisolasi bagi Bader ya, Al-Mutawa ini, yang sehingga Bader itu banyak tuh meminta bola ke belakang karena dia seperti tidak bisa berkembang di depan. Sangat sulit untuk bisa menaklukkan 3 bek kita, Bagot, Rizky Ridho, dan juga dengan Fakhrudin. Dan memang Bader ini agak lambat ya dalam pergerakan dia. Namun pemain-pemain kita ini mental sudah cukup oke ya. Oke lah pemain-pemain kita. Tidak panik. Kemudian secara permainan ketenangan kita yang ini agak menonjol. Baik kalau menurut saya. Ketenangan dalam bermain. Tapi ketenangan dalam penyelesaian akhir untuk menciptakan gol ini yang masih kurang. Dan itu bisa kita lihat. Sebenarnya kita bukan menang dengan 2-1. Bisa menang 3-1, bisa menang 4-1. Paling tidak ada 2 kesempatan terbaik 100% bisa mencetakkan gol. Itu diraih oleh Witan Sulaiman ya. Di menit 81 sudah one on one dengan penjaga gawang Hussein Kalkon, tapi dia tidak tenang, terburu-buru untuk bisa melepaskan tembakan yang mestinya bisa masuk sehingga bola melebar. Ya, ini persoalan ketidaktenangan ketika mendapatkan peluang. Tapi secara bermain kita oke. Sangat baik, sangat tenang, lebih sabar, ini yang perlu. Dan kita sukses dalam hal ini. Kemudian semangat kita, motivasi kita juga baik. Dan selain yang saya katakan tadi bahwa peluang terbuang dari Witan, juga di menit terakhir di injury time kita lihat Ricky Kambuaya ada satu peluang yang bagus sekali. Mestinya kalau Ricky tidak egois, langsung ketika lolos dari pemain belakang Kuwait, dia cepat harus bisa memberikan umpan karena di sana ada 2 pemain kita yang menunggu, yang lebih bebas, lebih memungkinkan untuk bisa mencetak gol. Tapi Ricky coba untuk bisa memaksa masuk ke dalam lagi, agak telat memang dalam hal mengambil keputusan ini, dan dia
lepaskan tembakan, akhirnya gagal membuahkan hasil. Kalau keputusan dia ketika masuk lolos, dia tidak banyak untuk mendribble bola lagi, tidak ada sifat egois ya yang muncul di sana. Biasanya Ricky harus bisa mendorong bola. Biasanya Ricky ini pemain yang bisa untuk bisa memberikan umpan dengan baik, tapi kali ini entah mengapa dia tidak menyodorkan itu ke posisi pemain-pemain Indonesia yang lebih bebas, dan kita gagal untuk bisa mendapatkan gol tambahan. Kalau kita bisa menang dengan 3 atau 4-1 ini akan jauh lebih bagus buat kita, tapi sebenarnya menang 3 poin ini sudah oke lah. Ya, tidak perlu banyak-banyak, yang penting menang. Sebenarnya imbang ini udah bagus juga, tapi apalagi kita bisa menang karena 3 poin ini bagus buat kita, baik buat kita di dalam perhitungan kita ke depan. Wajar kalau kita bisa bergembira, bereforia dalam pertandingan ini, menyambut kemenangan ini dengan baik sekali. Ya. Kemudian yang perlu saya garis bawahi di sini juga bagaimana Mark Klok bermain dengan baik di tengah. Ketika kita tertinggal dengan gol dari Yosef Al-Sulaiman Nazer ketika memanfaatkan umpan dari Bader Al-Muntawa, kita tidak panik. Itu yang enak buat kita. Dan kita cepat merespon ini untuk bisa menyamakan kedudukan 1-1 lewat penalti Klok. Jika tidak ada penalti ini dan kita ketinggalan ya 1-0 dari Kuwait, ini bisa berbeda. Situasi dan kondisi akan berubah ketika kita ketinggalan 1-0 di babak pertama. Tapi untung kita bisa membalikan itu dengan sangat cepat. Ini menjadi modal kuat di dalam kita untuk bisa memenangkan pertandingan, dan ada gol cepat ketika jeda 15 menit kita memulai pertandingan dan bisa membuat gol. Tapi saya juga melihat dulu ini gol penalti Klok. Tidak mudah untuk mengambil penalti. Butuh ketenangan, dan itu saya lihat Klok sangat tenang, sangat percaya diri. Ini menjadi kekuatan ketika dia mengeksekusi penalti dengan sempurna ya ke gawang Hussein. Walaupun dia mendapat intimidasi dari Hussein, tapi lihat mental dari Klok sangat baik. Dia memegang bola, dia berdiri depan gawang lawan. Ada sentuhan kaki yang coba diganggu oleh konsentrasi, ya, mengganggu mungkin mental dari Klok. Hussein coba bisa melakukan ini, menteror, tapi Klok biasa-biasa aja, tenang sekali. Nah, ini yang menjadi kunci saya pikir untuk Klok bisa menembak dengan sangat baik dan sangat sempurna. Dia menaruh bola di kotak penalti karena ini tidak gampang. Kenapa? Dia hanya mundur 1,5 langkah atau bahkan mungkin 2 langkah ke belakang. Itu sangat dekat dengan bola untuk mengambil penalti. Ini agak ngeri-ngeri sedap juga kalau bisa melihat. Kalau sampai gagal, ini bisa menggoyahkan juga mental pemain-pemain kita. Karena kita butuh gol balasan. Nah, itu saya katakan tadi, kalau sampai kita ketinggalan 1-0, di babak kedua situasi berbeda. Tapi Klok lihat cara mengambil penalti. Pemain-pemain lain mau Neymar mengambil penalti, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, jarang untuk bisa hanya berdiri bahkan 1,5 langkah atau 2 langkah dari depan bola. Itu agak jauh ke belakang mereka, bahkan 5-6 langkah ke belakang untuk berkonsentrasi dan menyelesaikan penalti, karena memang tidak mudah. Fokus, ya, mental yang berbicara, tapi Klok melakukan dengan baik. Dan lihat dia bagaimana cara Klok bisa mengambil penalti. Tenang dan membuat Hussein melompat ke kanan, salah membaca bola, dan dia bisa menempatkan dengan bagus sekali. Ya, jadi inilah membuat keberhasilan bagi Klok yang membawa Indonesia ini bangkit, ya, termotivasi lagi. Pergantian pemain di babak kedua oleh STY, memasukkan Witan Sulaiman yang sangat baik, menarik Irfan Jaya, kemudian Raffi masuk, Vano yang ditarik keluar, sebelum Raffi keluar lagi di menit 83 digantikan oleh Asnawi di sini, dan ada Dimas Derajat juga yang masuk ya di babak kedua. Jadi pergantian ini sangat cepat dan Witan bisa mengubah keadaan itu. Ya, ketika ada permainan umpan dari Fakhrudin kemudian jatuh di kaki Sadil, kemudian ke Raffi bisa memberikan ada operan 1-2 yang sangat bagus di kotak penalti. Tembakan dari Witan yang masih diblok dan diselesaikan dengan baik oleh Rahmat Irianto. Dan Rahmat Irianto menjadi pemain juga yang pembeda ya, karena penalti itu didapat juga dari Rahmat Irianto di akhir babak pertama di menit 44 setelah kita ketinggalan dengan menit 41, dan dia dijatuhkan oleh Hussein di sana. Wasit menunjuk titik putih dan Rahmat bisa membuat gol di babak kedua. Jadi gelandang-gelandang kita berbicara banyak. Tinggal tergantung sekarang striker kita yang masih mandul belum bisa membuat gol, karena keadaan untuk bisa membuat gol itu datang dari lini kedua. Ini masih menjadi PR buat
STY untuk bisa mendapatkan striker yang bagus. Tinggal sekarang bagaimana penyelesaian akhir dari pemain-pemain kita. Itu yang tidak boleh terjadi menghadapi Yordania dalam pertandingan berikut, termasuk menghadapi Nepal. Dan saya masih yakin kalau kita bermain konsisten seperti menghadapi Kuwait, kita akan bisa menahan atau bisa mendapat poin melawan Yordania. Kita melupakan euforia, kegembiraan sesaat menghadapi kemenangan dari Kuwait ini, karena memang pantas, wajar kalau kita bergembira. 42 tahun kita menunggu, begitu lama, sejak Oktober 1980 terakhir kita bisa menang di Kuala Lumpur di Piala Merdeka. Sampai kesininya kita tidak menang sebelum menang melawan Kuwait ya semalam. 2 gol yang kita buat pada tahun 80 itu ketika menang melawan Kuwait di Kuala Lumpur dibuat oleh Zulam Effendi dan Hadi Ismanto. Dan gol balasan Kuwait oleh Tarek. Dan begitu penantian begitu panjang yang kita tunggu sampai kita bisa mendapatkan kemenangan lagi 2-1. Jadi ya pantaslah kita bergembira. Namun lupakan dulu itu, cukup sejenak saja karena kita masih punya tugas, tinggal 2 laga. Kita harus selesaikan dengan baik untuk mendapatkan kesempurnaan lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Sampai di sini pembicaraan saya. Selamat buat skuad Garuda yang sudah mengamankan laga pertama yang sangat penting melawan Kuwait. Semoga berlanjut menghadapi Yordania dan juga menghadapi Nepal. Ciao.